Saya Dr. Sunu Budi Raharjo, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan aritmia dari Heartology Cardiovascular Center. Saya akan menjelaskan mengenai penanganan gangguan irama jantung atau aritmia dengan tindakan yang disebut dengan kateter ablasi. Jantung kita normalnya berdenyut 60-100 kali per menit secara teratur. Namun pada kondisi tertentu, jantung kita bisa berdenyut lebih dari 100 kali per menit atau kurang dari 60 kali per menit atau tidak teratur. Dan gangguan yang semacam itu disebut dengan aritmia. Aritmia bisa muncul dengan gejala yang ringan, misalnya rasa berdebar atau tidak nyaman di dada. Tetapi bisa muncul juga dengan gejala yang lebih berat, misalnya stroke atau pingsan, atau yang paling dikhawatirkan orang adalah timbulnya kematian jantung mendadak karena denyut jantung yang super cepat. Nah, bagaimana kita menangani gangguan aritmia ini? Gangguan aritmia bisa dilakukan tata laksana dengan obat-obatan, tapi bisa juga dengan tindakan kateter ablasi. Prosedur kateter ablasi dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, persiapan. Di sini pasien harus puasa minimal 6 jam sebelum tindakan. Pasien harus dilakukan pemeriksaan darah untuk memastikan kondisi darahnya baik, tidak ada infeksi. Dan pada beberapa kasus, pasien harus menghentikan penggunaan beberapa obat. Selanjutnya, prosedur ablasi itu sendiri dilakukan dengan menggunakan sheath atau infus yang dipasang melalui paha, dan kadang pada beberapa kasus juga infus dari leher. Setelah infus tadi terpasang di paha, jadi tidak melalui suatu tindakan pembedahan, tetapi menggunakan infus yang dari paha tadi, kateter dimasukkan melalui infus tadi menyusuri pembuluh darah yang dari paha, kemudian menuju ke pembuluh darah besar di dalam tubuh yang disebut dengan vena cava inferior, dan sampai di jantung. Dengan menggunakan teknologi yang mutakhir, maka kateter tadi dapat mengidentifikasi gangguan listrik jantung atau gangguan aritmia yang terjadi pada seorang pasien. Dan dengan menggunakan kateter tadi, kita bisa melokalisir di mana sumber listrik jantung yang terganggu. Dan dengan menggunakan energi radiofrekuensi atau energi cryo, gangguan yang membuat gangguan aritmia tadi, sumber listrik yang menimbulkan gangguan aritmia tadi dimatikan, sehingga yang bekerja membantu jantung hanya listrik jantung yang normal, sedangkan sumber listrik yang lain yang menjadi sumber terjadinya aritmia sudah bisa dihilangkan. Kemudian setelah selesai tindakan, biasanya kita harus observasi selama 1 hari atau 1 malam untuk memastikan bahwa gangguan aritmianya sudah tidak muncul kembali, dan juga memastikan bahwa tidak ada komplikasi yang terjadi. Pada banyak kasus, tindakan kateter ablasi memberikan tingkat keberhasilan untuk menyembuhkan aritmia sangat tinggi, 95-98%. Tapi pada kasus lain yang lebih kompleks, tingkat keberhasilannya mungkin lebih rendah, 70-80%. Tetapi kondisi yang kompleks ini biasanya memang mempunyai risiko yang tinggi untuk terjadinya stroke misalnya. Maka dengan tindakan kateter ablasi, kualitas hidup, risiko stroke, dan harapan hidup akan jauh lebih baik. Demikian penjelasan mengenai tindakan prosedur kateter ablasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Jaga kesehatan dan cintai jantung Anda.